Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Istiqomah dari PISIK 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anak dengan kejang demam. Pengertian kejang demam. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh atau suhu mencapai lebih dari 38 Celcius. Kejang demam dapat terjadi karena proses intrakranial maupun ekstrakranial. Kejang demam terjadi pada 2-4% populasi anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Paling sering terjadi pada anak usia 17-23 bulan. Kejang demam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kejang berlangsung singkat, umur serangannya berhenti sendiri dalam waktu lebih dari 10 menit, tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kejang demam kompleks memiliki ciri-ciri yaitu kejang berlangsung lama lebih dari 15 menit, kejang fokal atau parsial satu sisi, atau kejang umum didahului dengan kejang parsial. Kejang berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam. Etiologi kejang demam. Kejang dibedakan menjadi intrakranial dan ekstrakranial. Intrakranial meliputi trauma atau perdarahan seperti perdarahan subarachnoid, subdural, atau ventrikuler. Infeksi yang biasa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, misalnya penyakit meningitis. Berikutnya kongenital, yaitu disgenesis dan kelainan selebri. Ekstrakranial meliputi gangguan metabolik seperti hipoglikemia, hipokalsemia, hipomagnesia, gangguan elektrolit, misalnya pada pasien dengan riwayat diare sebelumnya. Berikutnya toksik, biasanya seperti intoksikasi, anestesi lokal, sindrom putus obat. Yang berikutnya kongenital, yaitu gangguan metabolisme asam basa atau ketergantungan dengan kekurangan piridoksin. Beberapa faktor risiko berulangnya kejang yaitu riwayat kejang dalam keluarga, usia kurang dari 18 tahun, tingginya suhu badan sebelumnya kejang makin tinggi suhu sebelum kejang demam. Semakin kecil kemungkinan kejang demam akan berulang. Lamanya demam sebelum kejang semakin pendek jarak antara mulainya demam dengan kejang, maka semakin besar risiko kejang demam berulang. Patofisiologi kejang demam. Pada keadaan demam, kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Kenaikan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan dari membran sel neuron dan dalam waktu yang singkat terjadi difusi ion kalium maupun natrium melalui membran tersebut sehingga terjadi lepas muatan listrik. Hal ini bisa meluas ke seluruh sel maupun membran sel sekitarnya dengan bantuan neuron transmitter dan terjadilah kejang. Kejang yang berlangsung lama disertai dengan apne meningkatkan kebutuhan oksigen dan energi untuk kontraksi otot skelet yang akhirnya terjadi hipoksemia, hiperkapnia, dan lain-lain. Selanjutnya menyebabkan metabolisme otak meningkat hingga terjadi kerusakan neuron otak selama berlangsungnya kejang lama. Ini pathway kejang demam. Manifestasi klinik. Kejang demam berlangsung singkat berupa serangan kejang klonik atau tonik-klonik bilateral. Seringkali kejang berhenti sendiri. Setelah kejang berhenti, anak tidak memberi reaksi apapun untuk sejenak, tetapi setelah beberapa detik atau menit anak terbangun
anak terbangun dan sadar kembali tanpa defisit neurologi. Menurut Abraham M. Rudolph 2016, sebagian besar kejang demam terjadi dalam 24 jam pertama. Berikutnya, sering sewaktu suhu tubuh meningkat cepat, tetapi pada sebagian anak tanda pertama penyakit mungkin kejang pada yang lain kejang terjadi saat demam menurun. Menurut Behman 2000, kejang demam terjadi dengan kenaikan suhu yang tinggi dan biasanya berkembang bila suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius atau lebih, ditandai dengan adanya kejang khas menyeluruh tonik-klonik lama beberapa detik sampai 10 menit. Kejang demam yang menetap lebih dari 15 menit menunjukkan penyebab organik seperti proses infeksi atau toksik. Mata terbalik ke atas disertai kelakuan dan kelemahan serta gerakan sentakan terulang. Adapun tanda-tanda kejang demam meliputi demam yang biasanya di atas 38,9 derajat Celcius, jenis kejang atau menyentak atau kaku otot, gerakan mata abnormal, suara pernapasan yang kasar terdengar selama kejang, penurunan kesadaran, kehilangan kontrol kandung kemih atau pergerakan usus, muntah, dapat menyebabkan mengantuk atau kebingungan setelah kejang dalam waktu yang singkat. Komplikasi kejang demam. Menurut Lumban Tobing 1995 dan staf pengajar ilmu kesehatan anak Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia 1985, komplikasi kejang demam umumnya berlangsung lebih dari 15 menit, yaitu kerusakan otak terjadi karena mekanisme eksitotoksik neuron saraf yang aktif sewaktu kejang melepaskan glutamat yang mengikat reseptor NMDA yang mengakibatkan ion kalsium dapat masuk ke sel otak yang merusak sel neuron secara irreversibel. Retardasi mental dapat terjadi karena defisit neurologi pada demam neonates, biasanya disertai apne, hipoksemia, hiperkapnia, asidosis laktat, hipotensi atrial, suhu tubuh makin meningkat. Terapi kejang demam. Pengobatan saat terjadi kejang. Pemberian diazepam suppositoria pada saat kejang sangat efektif dalam menghentikan kejang. Dosis pemberiannya 5 mg untuk anak di bawah 3 tahun atau dosis 7,5 mg untuk anak di atas 3 tahun atau 5 mg untuk berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg untuk anak dengan berat badan di atas 10 kg. 0,5 sampai 0,7 mg per kilo berat badan. Diazepam intravena diberikan dengan dosis sebesar 0,2 sampai 0,5 mg per kilo berat badan. Pemberian secara perlahan-lahan dengan kecepatan 0,5 sampai 1 mg per menit untuk menghindari depresi pernafasan. Bila kejang berhenti sebelum obat habis, hentikan penyuntikan. Diazepam dapat diberikan 2 kali dengan jarak 5 menit bila anak masih kejang. Diazepam tidak dianjurkan diberikan per IM karena tidak diabsorpsi dengan baik. Bila tetap masih kejang, berikan phenytoin per IV sebanyak 15 mg per kilogram berat badan secara perlahan-lahan. Kejang berlanjut dapat diberikan pentobarbital 50 mg IM dan pasang ventilator bila perlu. Setelah kejang berhenti. Bila kejang berhenti dan tidak berlanjut, pengobatan cukup dilanjutkan dengan pengobatan intermitan yang diberikan pada anak demam untuk mencegah terjadinya kejang demam. Obat yang diberikan berupa antipiretik, paracetamol atau acetaminophen 10-15 mg per kilo berat badan. Diberikan 4 kali atau setiap 6 jam. Berikan dosis rendah
dan pertimbangkan efek samping berupa hiperhidrosis dan ibuprofen 10 mg per kilo berat badan diberikan 3 kali sehari. Antikonvulsulan, berikan detesan oral dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilo berat badan setiap 8 jam. Pada saat demam menurun, risiko berulangnya kejang. Bila kejang berulang, berikan pengobatan rumahan dengan fenobarbital atau asam valproate dengan dosis asam valproate 15 sampai 40 mg per kilo berat badan dibagi 2 sampai 3 dosis. Sedangkan fenobarbital 3 sampai 5 mg per kilo berat badan dibagi dalam 2 dosis. Indikasi untuk diberikan pengobatan rumahan adalah kejang lama lebih dari 15 menit, anak mengalami kelainan neurologi yang nyata sebelum atau sesudah kejang, misalnya hemiparese, cerebral palsy, dan hidrosefalus. Kemudian kejang focal. Kemudian bila ada keluarga sekandung yang mengalami epilepsi. Di samping itu, ada rumahan dapat dipertimbangkan, seperti kejang berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam dan kejang demam terjadi pada bayi kurang dari 12 bulan. Prognosisnya, kecacatan atau kelainan neurologis. Prognosis kejang dalam demam secara umum sangat baik. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya normal. Kelainan neurologis dapat terjadi pada kasus kejang lama atau kejang berulang, baik umum maupun vokal. Suatu studi melaporkan terdapat gangguan recognition memori pada anak yang mengalami kejang lama. Hal tersebut menegaskan pentingnya terminasi kejang demam yang berpotensi menjadi kejang lama. Kemudian, kemungkinan berulangnya kejang demam. Kejang demam akan berulang kembali pada sebagian kasus. Faktor risiko berulangnya kejang demam adalah riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga, usia kurang dari 12 bulan, suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius saat kejang, interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan terjadinya kejang, apabila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Bila seluruh faktor tersebut di atas ada, kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, UUK Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia 7 kemungkinan berulangnya kejang demam hanya 10-15%. Kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar pada tahun pertama. Faktor risiko terjadinya epilepsi. Faktor risiko terjadi epilepsi di kemudian hari adalah terdapat kelainan neurologi atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Kejang demam kompleks, riwayat epilepsi kepada orang tua atau saudara kandung. Kejang demam sederhana yang berulang, episode atau lebih dalam 1 tahun. Masing-masing faktor risiko meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi sampai 4-6%. Kemudian dari faktor risiko tersebut akan mengakibatkan kemungkinan epilepsi menjadi 10-49%. Kemungkinan menjadi epilepsi yang dapat dicegah dengan pemberian obat rumahan pada kejang demam. Kematian langsung karena kejang demam tidak pernah dilaporkan. Angka kematian pada kelompok anak yang mengalami kejang demam sederhana dengan perkembangan moral dilaporkan sama dengan populasi umum. Aspek teoritis kejang demam. Pengkajiannya, riwayat keperawatan, kaji gejala dan tanda meningkatnya suhu tubuh, terutama pada malam hari, terjadinya kejang dan penurunan kesadaran. Data biografinya,
kaji nama, alamat, umur, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit, diagnosis medis, catatan kedatangan, keluarga yang dapat dihubungi. Riwayat kesehatan sekarang, kaji mengapa pasien masuk rumah sakit dan apa keluhan utama pasien sehingga dapat ditegakkan prioritas masalah keperawatan yang dapat muncul. Riwayat kesehatan dulu, kaji apakah sudah pernah sakit dan dirawat dengan penyakit yang sama. Riwayat kesehatan keluarga, kaji apakah ada dalam keluarga pasien yang sakit seperti pasien. Riwayat psikososial, intrapersonal, seperti perasaan yang dirasakan kalian atau cemas dan sedih. Interpersonal, yaitu hubungan dengan orang lain. Pola fungsi kesehatan, pola nutrisi dan metabolisme, pola nutrisi klien perlu dikaji untuk menentukan terjadi gangguan nutrisi atau tidak pada klien. Pola istirahat dan tidur, selama sakit pasien merasa tidak dapat istirahat karena pasien merasakan demam terutama pada malam hari. Pemeriksaan fisik, kesadaran dan keadaan umum pasien. Kesadaran pasien perlu dikaji dari sadar hingga tidak sadar untuk mengetahui berat ringannya prognosis penyakit pasien. Tanda-tanda vital yang diberikan, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik kepala hingga kaki. Tekanan darah, nadi, respirasi, temperatur yang merupakan tolak ukur dari keadaan umum pasien. Kondisi pasien dan termasuk pemeriksaan dari kepala sampai kaki dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti inspeksi, aukultasi, palpasi, perkusi. Di samping itu juga penimbangan berat badan untuk mengetahui adanya penurunan berat badan karena peningkatan gangguan nutrisi yang terjadi sehingga dapat dihitung kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan. Diagnosisnya, diagnosis pertama, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologi. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Yang keempat, resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Intervensinya, tujuannya setelah dilakukan intervensi, suhu tubuh pada pasien mulai menurun. Kriteria hasilnya, suhu tubuh pada pasien mulai membaik. Intervensinya, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu, longgarkan atau lepaskan pakaian, anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena. Rasionalnya, mengidentifikasi penyebab yang mengakibatkan hipertermia, memonitor suhu tubuh pasien untuk membantu menurunkan suhu tubuh pasien, melonggarkan atau melepaskan pakaian pasien untuk mengurangi panas pada tubuh pasien, menganjurkan tirah baring agar pasien lebih nyaman, memberikan cairan dan elektrolit melalui intravena untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang ada di tubuh pasien. Untuk diagnosis yang kedua, tujuannya setelah dilakukan intervensi pasien sudah bisa bernafas dengan baik. Kriteria hasilnya, frekuensi nafas dan kedalaman nafas sudah mulai membaik. Intervensinya, monitor pola nafas, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan oksigen. Rasionalnya, mengidentifikasi frekuensi dalam keadaan nafas pada pasien. Memposisikan semi-fowler atau fowler untuk membuat pasien nyaman. Memberikan oksigen untuk membantu pasien bernafas. Untuk diagnosis yang ketiga, tujuannya setelah dilakukan intervensi pasien tampak sudah mulai nyaman. Kriteria hasilnya, gelisah yang dirasakan pasien mulai membaik. Intervensinya, gunakan pakaian longgar, anjurkan mengambil posisi nyaman. Rasionalnya, menganjurkan pasien menggunakan pakaian longgar untuk membuat pasien lebih rileks. Dan menganjurkan mengambil posisi yang nyaman.
Dan diagnosis yang keempat, tujuannya setelah dilakukan intervensi, kadar serum elektrolit mulai membaik. Kriteria hasilnya, keseimbangan elektrolit pasien mulai membaik. Intervensinya, identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit, memonitor kadar serum elektrolit, memonitor tanda dan gejala hiponatremia, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Rasionalnya, mengidentifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit yang terjadi pada pasien, memonitor kadar serum elektrolit, memonitor tanda dan gejala hiponatremia yang dialami pasien, mengatur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan pada pasien. Implementasinya untuk diagnosis yang pertama, mengidentifikasi penyebab yang mengakibatkan hipertermia, memonitor suhu tubuh pasien untuk membantu menurunkan suhu tubuh pasien, melonggarkan atau melepaskan pakaian pasien untuk mengurangi panas pada tubuh pasien, menganjurkan tirah baring agar pasien lebih nyaman, memberikan cairan dan elektrolit melalui intravena untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh pasien. Evaluasinya, pasien mengatakan suhu tubuh mulai menurun, suhu tubuh pada pasien sudah mulai normal, masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua, implementasinya yaitu mengidentifikasi frekuensi dan kedalaman nafas pada pasien, memposisikan semi-fowler atau fowler untuk membuat pasien nyaman, memberikan oksigen untuk membantu pasien bernafas. Evaluasinya, pasien sudah mulai bisa bernafas dengan baik, pasien sudah tidak terlalu susah untuk bernafas, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosis yang ketiga, implementasinya yaitu menganjurkan pasien menggunakan pakaian longgar untuk membuat pasien lebih rileks, menganjurkan mengambil posisi yang nyaman. Evaluasinya, pasien sudah mulai nyaman, pasien sudah terlihat rileks, masalah belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosis yang keempat, implementasinya mengidentifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit yang terjadi pada pasien, memonitor kadar serum elektrolit, memonitor tanda dan gejala hiponatremia yang dialami pasien, mengatur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan pada pasien. Evaluasinya, pasien sudah mulai bisa beraktivitas, pasien sudah tidak terlalu lemas, masalah belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.